kekuatan itu, rasanya hidup hati, rasanya kebal tubuh dengan yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan diikuti dengan nafsu. Asyhadu an la ilaha illallah zat sifat Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Makanya orang-orang apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini saya buat dengan 200 jamaah waktu itu di Purba. Dalam bersyahadat itu sampai datang guru-guru, kok bisa lain suara isi zikirnya, kok ada getaran di dalam batin saya, kata guru-guru itu. 200 orang ini berisi. Di mana yang paling mudah kau dapatkan itu syarat dan rukunnya? Di dalam kitab Kifayatul Ghulam. Apa Kifayatul Ghulam? Cukup memadai kitab itu untuk anak-anak. Berarti kita masih anak-anak. Kifayatul Ghulam, kitabnya Kifayatul Ghulam Arab Melayu. Kifayatul Ghulam, nama adalah untuk anak-anak. Ternyata banyak orang dewasa yang anak-anak. Jadi kalau sudah seperti itu, maka insya Allah betul. Maka ketika nanti, nah ini mulai hari ini, kita coba dulu syahadat keislaman kita. Aku bersaksi hari ini sebagai syahadat keislaman saya. Sudah pernah syahadat keislaman semenjak lahir? Belum pernah kan? Yang tahu syahadat wajib, syahadat biasa kan? Sama nih syahadatnya, cuman niatnya yang enggak ada. Niatnya dalam Islam menyatakan keislaman kita kepada Allah. Di dalam kitab yang sudah kita selesaikan satu kali, kitab Tanwirul Anwar, ada itu syahadat. Ketika kau bersyahadat, siapa yang bersaksi, apa yang menyaksikan, apa yang disaksikan, siapa yang menyaksikan, siapa yang bersaksi, kan itu kan? Nah ini lagi syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hari ini kita masuk dalam, maka ada dia Islam rukunnya, ada dia rukun batin, ada rukun zahir, ada nikah batin, ada nikah zahir. Jadi nikah zahir mesti ada nikah batin. Kalau tak dapat nikah batin, maka kamu tidak akan mendapatkan tingkat kepuasan dalam hubungan batin. Nah, tapi nanti kalau ada waktu. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Maka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hiya awwalu ma yadkhulul insanu yadkhulul insanul Islam. Jadi itulah awal kalimat sebagai tanda masuknya manusia itu ke dalam Islam, dengan ucapan meniadakan Tuhan selain Allah dan kemudian mempersaksikan kerasulan Nabi Muhammad dalam jiwa.
Kemudian yang terakhir membaca mengkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir daripada ucapannya la ilaha illallah dakhala jannah, masuklah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Wahia awwalu, inilah yang pertama yang mesti kita bawakan. Sudah kuat syahadatnya? La ilaha illallah. Jadi inilah yang menghidupkan. Kalau sudah hidup syahadatmu, maka hiduplah nur dalam tanganmu. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba buat ini. Terasa dorongan? Ada nggak saling mendorong? Ada dingin? Ada nggak perlawanan? Ada terasa? Ada? Hah? Kalau nggak ada udah hilang perasaan. Coba syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang tarik. Tekan. Ada dorongan? Ada tekanan? Dingin atau panas? Panas. Dingin. Kalau panas banyak setannya. Dingin. Nah, ketika kau rasakan tubuh siapapun, termasuk tubuh anakmu, istrimu, kalau ada hangat, itulah penyakitnya. Maka mendeteksi orang itu, maka energi dingin syahadatmu itulah yang kau transfer untuk mendinginkannya. Naikkan, cabut dia penyakit itu melalui tarikan daripada syahadat. Inilah dia. Nanti ketika kau satukan dalam tubuh seseorang, selagi ada hangat, tarik hangatnya, buang, transfer dinginnya. Tarik, buang, transfer dinginnya. Sampai dia berubah nanti tenang, hilang panasnya itu, maka pulang insya Allah sehat, dinginlah anaknya. Tapi jangan sampai kedinginan, mati. Nah, itu maksudnya bukan apa-apa. Artinya dia, nah begitu dia. Jadi kau rasakan deh. Jadi ini perlu untuk kesehatan kita. Mesti kau rasakan. Ada nggak? Jangan ada supaya senang. Nggak perlu kesenang-senangan, enggak. Ada nggak? Dan dia dingin itu biasanya. Kalau panas berarti nggak lain, energinya energi yang lain. Nah, masih banyak saya tanya. Mana? Tarik, dia akan ada di sininya. Jadi dia kalau menggunakan besi kursani pun, itu amalannya dari sini, ditekan dia. Nanti ada amalannya, ada tekanannya. Jadi kita megang di besi kursani tapi tak nampak, tapi bisa besi kursani dari mana? Dari mana besi kursani? Neraka, alat perang. Itulah makanya kadang-kadang begini, ulama-ulama dulu, pemutusan kepala orang tadi. Jadi besi kursani itu bisa dilihat dari sini. Tapi hidupkan dulu syahadat nurmu, nurnya itu dengan ini. Asyhadu an la nggak perlu nuntut ilmu masuk nggak perlu. Yang perlu kau zikirkan, kau baca zikir dan dalamkan syahadatmu dengan
sepenuh hati. Asyhadu an la ilaha illallah. Makin kuat tekanan batinmu, terasa hatimu menetapkan zat, sifat, af'al dan tasdik di Rasul ketika syahadat syar'inya, maka semakin kuat energi yang apa namanya ini, nurnya itu pula hidup dia dalam tubuh. Pengakuan itu bukan sia-sia. Pengakuanmu terhadap Allah dan Rasulnya itulah yang membuahkan nur dalam tubuh, bukan sia-sia. Jadi Ustaz ngomong apa nih Ustaz ini. Banyak orang dulu bilang itu, ada dulu datang apa dari panitra di Stabat. Tahu panitra kan? Jadi bawa anaknya rumah sakit, datang bawa keluarga. Ya selesai semua. Udah hilang apa? Gitu aja mana nontonnya. Udah. Begitu di mobil loh, kok ringan katanya. Besoknya datang lagi minta keluarga. Rencananya mereka banyak yang mau berobat minta doa, tapi karena gitu-gitu aja cuma satu orang. Jadinya pulanglah semua. Tapi kok enak badanku, udah nggak ada lagi sakitnya katanya. Baru besok datang, nggak percaya dia semalam katanya. Sekarang pilihkan kepada Allah. Nggak usah kau tes sama orang lain. Istrimu, anakmu, itu kau tes. Kau rasakan hangatnya. Cabutnya dengan apa? Tarik nafas. Kalau ada yang panas, tarik, buang dengan mulut. Udah, tarik lagi. Udah aku tarik, ngantuk juga. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi seperti ini tuh macam syahadat juga. Apa lagi? Kalau gini macam syahadat juga. Kalau mau kuat sebelum kita apa itu baca syahadat. Tapi berisi, jangan lewat-lewat aja. Baru biar kuat tekanan terasa itu. Bukan masalah tebal atau tidak, halus atau kasar tanganmu, enggak, sama itu. Kalau kita makan ada, tapi kalau enggak ada dipertanyakan. Sini tengah sini Ustaz. Semua, tapi yang paling kuat apanya di sini. Saya kok panas Ustaz. Tarik dulu. Banyak penyakitnya itu kalau panas, karena dia energi dingin yang datang. Dirasakan. Kita buat sekali lagi syahadatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ya, lakukan itu terus menerus. Mau tidur, kalau saya dulu latihan menetapkan itu bukan hari ini, belajar hari ini bisa. Kadang mau tidur itu entah berapa rakaat. Kau ngapain syahadat aja, kata kawan saya di sebelah waktu di pesantren dulu. Itu jalan nanti saya syahadat.
jalan, mau ke sekolah pun begitu, kemana pun gitu. Belajar syahadat, menetapkan syahadat itu supaya makin kokoh dia, tajam dalam hati. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi baru kita rasakan. Makin lama makin kuat. Dari jauh makin terasa. Kalau jauh aja udah terasa, berarti energi apanya itu, nurnya itu masih makin kuat. Nah, dia ada kadang harus di sini. Jadi ada satu nanti, begitu nanti pelan-pelan kau pahami itu, ada dorongan, ada tarikan. Kalau ini ada dorongan dua-dua, nanti ada tarikan, nanti ada waktunya, nanti bisa pada saat apanya baru bisa secara khusus kau gunakan yang mana yang menarik, yang mana yang mendorong. Kalau yang menarik penyakitnya, mendorong penyakit, mendorong penyakit dalam artian ada penyakit sihir di dalam itu, kau dorongkan keluar dari dalam, boom gitu, keluar dari dalam tubuhnya, boom. Jadi kalau terlalu kencang kau dorong, balik sama orang yang buat, tung katanya dia pun tercampak. Tapi kau harus kuat, nanti didorong dia lagi dari sana, pung pung kau tercampak. Nah, gitu. Jadi nggak ada ilmu-ilmu itu yang dimasukkan kalau ilmu yang besar. Hanya sekedar begitu saja. Hanya sekedar begitu saja kita mengatakan. Jadi sudah saya kasih ilmu rahasia saja. Kalaupun itu tak bisa, nggak tahu lagi saya. Itu ilmu yang mudah walaupun sulit. Kadang-kadang mudah bagi kita, sulit bagi orang yang tak memahami. Alif itu mudah mengucapkannya, tapi bagi orang yang susah mengucapkan, Nabi yang mulanya susah. Jadi itu yang perlu dipahami. Al-ilmu dalilul amal, wal amal dalilul fahmi. Ilmu itu dalil untuk beramal, amal itu dalil untuk mencapai puncak pemahaman. Ya, insyaallah dapat. Dah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Jadi Ustaz, paham itu adalah hasil ya Ustaz, dari amal. Alhamdulillah.